Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu kejuaraan dunia Visser Random 2022 yang diadakan di kota Reykjavik, Islandia nanti malam kawan, akan saya berikan lagi permainan Magnus Carlsen di kejuaraan dunia Visser Random tahun 2019 kawan. Kemarin lusa kita sudah melihat bagaimana Magnus Carlsen ini dikalahkan oleh Wesley So kawan di partai final. Magnus Carlsen saat itu kalah telak atas Wesley So yang menjadikan Wesley So menjadi juara dunia Visser Random pertama secara resmi kawan. Kalau tidak resminya di edisi sebelumnya Magnus Carlsen ini sudah pernah menjadi juara dunia Visser Random. Nakamura juga pernah kawan. Tapi secara resmi FIDE Wesley So inilah yang menjadi juara dunia. Dan mulai nanti malam juga Wesley So harus mempertahankan gelar juaranya ini kawan, menghadapi Carlsen, ada pecatur tuan rumah juga, ada Ian Nepomniachtchi dan 4 pemain lainnya kawan. Bisa kalian lihat di situ. Dan untuk game yang saya pilih ini, saya pilih permainan Magnus Carlsen menghadapi Fabiano Caruana di semifinal tahun 2019 kawan. Dan game yang saya pilih ini adalah game pertama. Secara rekod kawan di pertemuan itu Magnus Carlsen ini menang 3 game, 1 kali kalah dan sisanya berakhir remis dari 8 game yang dimainkan kawan. Ini merupakan game pertama, langsung saja ke langkah pertama oleh Carlsen yang pegang putih bermain dengan pion D4. Sudah tidak ada teori pembukaan lagi kawan, mereka hanya bermain dengan prinsip-prinsip dasar pembukaan saja. Dan bagi kawan-kawan yang baru melihat catur seperti ini jangan kaget. Ini adalah catur Visser Random atau catur 960 di mana posisi para perwira ini diacak sedemikian rupa. Dan jumlah acakannya kawan sebanyak 960, oleh karena itu disebut dengan catur 960. Pion F6 dimainkan oleh Caruana membuka diagonal terang bagi menteri atau gajah terangnya kawan, atau untuk dukungan pion E5-nya nanti. Di sini pion E4 ingin rebut petak pusat dan dibalas dengan pion D5 tantang Caruana. Ditolak dipertahankan dengan pion F3 juga untuk membuka diagonal gelap bagi menteri, bagi gajah terangnya agar bisa keluar. Di sini pion C5 juga membuka diagonal gelap bagi gajahnya kawan. Ditantang langsung oleh Carlsen gajah G3. Caruana menerima gajah pukul gajah G3, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya kuda D berkembang ke E6, lanjut Caruana pressure pion D4, tapi tak ada masalah, masih ada menteri yang menjaga. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion E pukul pion D5, diambil balik oleh pion C, dan Carlsen membuat langkah pengorbanan pion di petak C4 di langkah ketujuhnya kawan, ditolak oleh Caruana memilih untuk rokade panjang. Kalau seumpama diterima kawan, maka pion ini akan punya kesempatan untuk mengganggu kuda. Seumpama kuda ke F5, menteri bisa melakukan skak di sini kawan dan hantam pion yang ada di petak E7. Gajah pun siap keluar untuk memberikan tekanan. Kuda pun siap berkembang ke petak C3. Itulah yang bisa terjadi. Seumpama saja kuda ini mundur ke petak C7, kuda ini ke F5, memberikan ancaman skak garbuan kawan. Ambil contoh kuda ini, ambil pion D5 terlebih dahulu. Menteri bisa keluar langsung memberikan ancaman skak, atau juga bermain dengan langkah kuda C3 terlebih dahulu kawan untuk pressure kuda. Di sini kemungkinan kuda G6 akan dimainkan. Kalau kuda pukul kuda ya menteri tewas kena garbuan. Ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mengeluarkan para perwira secepat mungkin jika pengorbanan pion ini diterima. Oleh karena itu Caruana menolak kawan dengan rokade panjang. Ingat, waktu rokade kawan harus melangkah 2 petak seperti ini raja. Kalau cuma melangkah 1 petak, sistem tidak akan membaca sebagai langkah rokade. Jadi harus 2 petak kalian geser seperti ini, rokade panjang oleh Caruana. Kuda C3, lanjut Carlsen masih merelakan pion C4-nya kawan, tetap ditolak oleh Caruana. Kuda C7 untuk membackup pertahanan raja kawan, juga kontrol petak B5 ini dari ancaman kuda yang ingin manuver, walaupun di sini masih ada gajah. Di sini Carlsen mengeluarkan menterinya ke E3, incar pion E7, tidak coba di backup kawan atau dipertahankan didorong. Kemungkinan pion ini akan didorong oleh Carlsen kawan. Oleh karena itu langsung disikat oleh Caruana. Pion D pukul pion C4 dan Carlsen ambil pion E7.
Di sini barulah kuda G6 ancam menteri. Terlebih dahulu Carlsen mengeluarkan gajah F5 skak dengan tempo skak, blokade dengan gajah kawan. Kalau raja bergeser, bentengnya tewas dan bisa skak mat. Oleh karena itu, gajah D7. Dan Carlsen menarik mundur menterinya ke E4, mempertahankan gajah, tidak coba terburu-buru bertukar. Begitu juga dengan Caruana, tidak terburu-buru bertukar gajah. Menterinya keluar ke F7, mengkoneksikan kedua bentengnya. Dan di sini Carlsen sudah punya opsi kawan, mau rokade ke kiri atau ke kanan kawan. Carlsen memilih rokade ke kanan. Stockfish tidak menyarankan rokade ke kiri kawan. Saya sebut ke kiri dan ke kanan saja karena tidak seperti biasanya. Memilih rokade ke kanan. Dan selanjutnya benteng H bergeser ke E8 serang menteri. Menteri bergeser ke G4 tetap menjaga gajahnya kawan. Dan di sini raja hitam bergeser ke B8. Benteng F ke E1 menantang pertukaran, ditolak. Gajah bergerak ke C6 menempati diagonal terang panjang juga untuk menghindari pertukaran. Oleh karena itu tadi raja bergeser terlebih dahulu. Benteng A bergeser ke D1. Lanjut Carlsen mengeluarkan bentengnya di lajur pusat. Barulah sekarang Caruana melakukan pertukaran benteng. Dipukul balik oleh benteng putih. Kuda manuver ke E7 serang gajah terang. Di sini kawan, pion D5 terlebih dahulu dikorbankan oleh Carlsen, sekaligus membuka akses bagi menteri untuk pukul balik pion ini nanti. Di sini gajah menerima pengorbanan pion Carlsen dan Carlsen terburu-buru untuk pukul balik dengan kuda kawan, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah menteri ke F4, pressure diagonal ini kawan. Anggap contoh di sini hitam melakukan pertukaran sikat gajah F5 ini. Masih bisa kalian pukul balik dengan kuda. Kalau pion G5, menteri bisa mundur kawan ke peta G3. Itulah versi Stockfish. Tapi Carlsen memilih langsung ambil gajah terang hitam. Diambil balik oleh menteri dan pion ini sementara aman kawan. Dan Carlsen memilih ambil pion H7, langkah blunder kawan, karena pion G6 dimainkan. Di sini Carlsen melangkah dengan menteri bergerak ke peta E4 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri bergeser ke peta C5 dengan tempo skak, raja ke H1, sekarang pion F5. Dan posisi gajah ini benar-benar terjebak sudah kawan. Menteri bergeser ke H4 oleh Carlsen untuk menjaga gajahnya ataupun menyerang kuda yang ada di D7 ini, benteng D7 jawaban Caruana. Dan di sini Carlsen kembali membuat langkah yang tidak akurat. Pion H3 untuk memberikan ruang bagi raja merupakan jawaban terbaik bagi putih agar tidak ada masalah bagi rajanya di baris belakang kawan, tapi memilih menteri bergerak ke H6. Apakah ingin melakukan skak di sini? Tak ada masalah kawan, kuda bisa backupnya nanti di peta C8, dijawab dengan langkah pengorbanan menteri oleh Caruana kawan. Itulah tadi kawan, pion didorong maju untuk memberikan ruang bagi raja merupakan langkah yang penting agar tidak ada masalah seperti ini. Carlsen menolak kawan, menteri bergerak ke peta C1. Tentu kalau kalian sikat menteri ini, jawaban hitam jelas, benteng melakukan skak dan diblokade oleh kuda, oleh benteng dan skak mat juga. Oleh karena itu Carlsen memilih mundur dengan menterinya ke peta C1. Di sini menteri G7. Dan gajah sudah tidak bisa diselamatkan lagi, memilih untuk ambil pion G6. Diambil balik oleh menteri dan Carlsen ambil pion C4. Kompensasi yang didapat oleh Carlsen dengan kehilangan gajahnya tadi adalah 2 pion hitam. Tapi hitam dalam posisi yang sangat bagus di sini kawan. Pion A6 dimainkan oleh Caruana agar tidak ada masalah di baris belakangnya. Dan juga kontrol peta penting untuk dukungan kudanya mungkin dijawab dengan menteri bergerak ke peta F4. Tetap pressure kuda agar raja tidak bergeser. Dan sekarang menteri dikorbankan lagi oleh Caruana. Tetap tidak mau, Carlsen bermain dengan menterinya bergeser ke peta B4 menjaga bentengnya di sini kawan. Dan Caruana ambil pion A2. Carlsen ambil pion F5. Tidak dipukul oleh kuda hitam kawan, menteri bisa bergerak ke peta F8 dan bisa mendapatkan kuda kembali. Caruana memilih kuda C lompat ke pusat sentralisasi untuk serang menteri, menteri D4. Dan di sini langkah terbaik kuda ini manuver untuk menghindari ancaman kuda, juga berbalik ancam menteri putih kembali kawan, tapi memilih dengan langkah menteri ke A5 serang benteng.
Carlsen melangkah dengan Menteri E5 Skak dengan tempo menjaga bentengnya juga kawan, diblokade oleh Menteri bergerak ke C7. Pilihan utama, Raja bergeser ke C8 tadi kawan. Di sini Carlsen melakukan pertukaran kuda. Kuda pukul kuda E7 dipukul balik oleh benteng dan serangan ekstrim terhadap benteng yang ada di belakang kawan. Rasanya sulit untuk menghindari pertukaran perwira di langkah berikutnya. Di sini kawan, pertukaran menteri merupakan jawaban terbaik. Tapi Carlsen memilih dengan skak terlebih dahulu, Menteri H8 skak, Raja ke A7, Menteri kembali skak di petak D4, diblokade oleh Menteri di B6, dan di sini Carlsen baru menukarkan menterinya. Diambil balik oleh Raja agar kudanya ini tetap menjaga benteng kawan. Selanjutnya, pertukaran kembali dilakukan oleh Carlsen berharap dengan 3 pionnya ini kawan, walaupun Carlsen kalah 1 perwira. Kalau dihitung, kuda nilainya 3 ditambah 2 pion nilainya total 5 bagi hitam, dan putih mempunyai total hanya 4, hitam unggul 1 poin kawan. Kalkulasinya seperti itu. Apakah Carlsen mampu mendorong pion-pionnya dan bisa promosi? Kita lihat saja. Pion G4. Raja hitam C5 sentralisasi dan memberikan jalan bagi pionnya segera didorong. Raja putih naik ke G2. Di sini pion A5 dan pion H4. Lanjut Carlsen pion A4, pion F4, pion B5. Secara kalkulasi kawan, 2 pion melawan 1 pion, tinggal 1 pion nanti bisa bebas promosi. Carlsen mendorong pion F5 dan Caruana khawatir soal pergerakan pion-pion putih, bergerak dengan Raja ke D6. Yang terkuat kuda mundur ke G8 kawan. Pion H5, Raja ke E5 untuk menghadang pergerakan pion ini didorong. Di sini Carlsen mendorong pion H6 segera bisa promosi kawan. Dikejar oleh Raja F6. Raja Carlsen mulai naik ke F3. Sekarang pion B4. Jelas untuk dukungan pion A bertarung nanti kawan. Raja ke E4. Di sini tentu pion A3. Pion G5 skak dikorbankan oleh Carlsen, ditolak Raja ke F7. Seumpama diterima kawan, kalkulasinya seperti ini. Pion B pukul pion A3 terlebih dahulu, diambil balik, dan pion ini siap didorong kawan. Kalau tidak dipukul balik, permainan bisa remis kawan. Itulah yang terjadi jika pion ini dimakan oleh Raja hitam. Caruana memilih mundur ke peta F7, pion H7, dan silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan, dan coba temukan langkah terbaik, langkah bertahan agar pion ini tidak bisa sampai promosi. Di sini langkah terbaik dari Caruana adalah mengorbankan kuda di petak G6, membuat Magnus Carlsen menyerah. Kenapa? Kuda untuk backup petak H8 kawan. Seumpama diambil oleh pion, maka Raja siap bergeser ke G7 dan pion-pion ini sudah bisa diantisipasi oleh Raja hitam. Tinggal pionnya nanti bisa promosi kawan. Promosi. Anggap saja pada posisi ini tadi kawan, kalau Raja ini bergerak ke peta G7, ya masih bisa bermain dengan langkah pion B pukul pion A3 terlebih dahulu. Kalau diambil balik oleh pion hitam, permainan bisa remis kawan. Pion F6 skak. Ini memaksa Raja mundur kawan. Apakah ambil pion yang ada di peta A7 dan pion pukul kuda di sini. Dan sudah tidak bisa dibendung juga. Sama-sama mempunyai menteri baru nanti kawan. Coba lihat. Dengan posisi yang sangat terbuka, walaupun putih punya 1 pion, kemungkinan skak-skak yang berulang kawan. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana di babak semifinal di kejuaraan dunia FIS Random tahun 2019. Di sini mulai turun hujan kawan, mulai terdengar suara rintik-rintik di atas genteng, tandanya hujan sudah turun. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.